Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Akan dijelaskan oleh saya, Bella Utari. Untuk hal yang harus disiapkan saat pembelajaran bisa kalian baca, dan cara mengumpulkan tugasnya pun bisa kalian baca dengan teliti dulu. Lanjut kita ke materinya langsung mengenai PHBS. Apa sih PHBS itu? PHBS secara garis besar adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Jadi bukan hanya peserta didik saja, tapi guru, masyarakat yang ada di lingkungan sekolah juga terlibat dalam PHBS ini. Dilakukan secara sadar dan sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan kesehatan. Ada beberapa indikator yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai PHBS di sekolah. Yang pertama dan yang paling utama saat ini sering kita lakukan yaitu mencuci tangan dengan air dan sabun. Apalagi di masa pandemi sekarang yang sangat rentan, kita harus sering-sering cuci tangan. Kalau bisa, kalau punya di rumah ada sarung tangan latex ya dipakai gitu. Kalau tidak ya kita harus mencuci tangan, tidak hanya menggunakan air saja tapi harus menggunakan sabun juga begitu, karena untuk menghilangkan lemak. Jadi katanya virus COVID itu seperti lemak, jadi bisa dihilangkan oleh sabun apapun begitu. Yang kedua, mengonsumsi jajanan sehat, lalu menjaga kebersihan kamar mandi bersama-sama ya. Lalu olahraga yang teratur dan terukur, jangan terlalu diforsir, sesuai kemampuan kita saja gitu. Lalu tidak merokok ya, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Lalu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan, apakah kita proporsional atau kelebihan atau kekurangan gitu. Selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Ini yang sering hanya ditampilkan sebagai simbol saja tapi jarang dilakukan ya. Sebetulnya ini sederhana sekali, tapi untuk orang-orang seperti saya yang tinggal di Bale Endah itu merasakan sekali akibatnya. Banjir ya, jadi susah kemana-mana kalau banjir. Jadi kalau buang sampah apa susahnya sih dibuang ke tempatnya begitu ya. Selanjutnya kita langsung saja hubungkan dengan kasus COVID-19 saat ini. Di sini ada kurva kasus COVID yang belum melandai, bahkan masih menaik sampai ini data terakhir 7 Juli 2020 itu ada kenaikan per satu harinya 1268. Jadi sebetulnya sekarang itu keadaan sedang lebih bahaya daripada awal-awal ada COVID itu Maret. Sekarang itu sebetulnya lebih berbahaya. Apalagi sekarang kita sudah masuk ke adaptasi kebiasaan baru. Maka 8 indikator tadi harus kita terapkan pada kehidupan kita, bukan hanya di sekolah saja ya. Nah, ini total kasus yang paling banyak, rekor baru itu adalah terjadi pada 10 Juli 2020, di mana satu harinya itu mendekati 2000 kasus baru. Jadi waktu itu ada kasus di Secapa Ade yang sekarang sudah ditetapkan sebagai klaster baru COVID-19. Semua siswa Secapa Ade itu positif COVID-19, tapi kebanyakan dari mereka sekitar sejumlah 900-an itu OTG atau orang tanpa gejala, dan itu yang berbahaya karena kita tidak merasakan apa-apa tapi ternyata positif begitu. Mungkin mereka OTG karena badannya bugar, staminanya kuat gitu, dan yang dengan gejala itu sudah dirawat diisolasi di rumah sakit Dustira. Ini yang paling banyak itu 10 Juli. Sekarang dikaitkan dengan merokok. COVID itu akan lebih mudah dan lebih fatal akibatnya bila menyerang kepada perokok. Sedangkan 1 dari 3 siswa itu sekarang merokok. Gitu, ada yang bahkan sudah diperbolehkan oleh orang tuanya.
Nah, silakan kalian baca di sini. Peneliti senior Southeast Asian Minister of Education Regional Center for Food and Nutrition, namanya Grace Wengi, mengatakan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan 2018, terdapat 32,1% anak sekolah dengan rentan usia 10 sampai 18 tahun di Indonesia pernah mengonsumsi produk tembakau. Begitu. Dengan kondisi pandemi saat ini, akibat dari merokok dapat memperparah kondisi bila pasien yang terjangkit COVID-19 merupakan perokok baik pasif maupun aktif. Begitu ya. Yang aktif berarti dia sebagai perokoknya, kalau yang pasif dia sebagai yang ada di ruangan. Yang di ruangan itu ada yang merokok. Itu juga bahaya. Lalu mengapa virus corona berbahaya bagi perokok? Silahkan dibaca. Virus itu lebih mudah berkembang biak, menyebabkan kerusakan yang lebih berat pada saluran nafas serta paru-paru. Karena COVID ini kan berhubungan dengan pernafasan, begitu dah. Sedangkan jika kita merokok tanpa ada COVID saja sudah berbahaya, begitu. Jadi ini nanti fungsi paru-parunya mengalami penurunan. Lalu infeksi corona tentunya akan membuat kondisi ini makin parah. Saya pernah lihat ada lendir dari yang terkena COVID-19 dan beliau itu perokok. Juga sudah ada kanker paru-paru. Jadi lendirnya itu seperti lem. Bayangkan di saluran pernapasan kita ada lendir yang setebal lem. Kita kalau pilek saja susah bernafas. Ini lendirnya padat sekali, kayak papeda. Kalau di kita tuh kayak cilung yang menghalangi saluran pernafasan kita. Bengap. Ya, jadi jauhi rokok. Nah, ini bahaya yang dihadapi perokok bila terinfeksi virus corona. Yang pertama ada pneumonia. Lalu ada acute respiratory distress syndrome. Lalu ada gagal pernafasan akut. Ini nanti kalian cari apa sih pneumonia itu. Lalu acute respiratory distress syndrome itu apa, dan gagal pernapasan akut itu gimana. Kalian nanti cari. Ya, sudah segitu saja untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Yang lebih lanjutnya nanti akan kita praktekkan langsung di kelas atau di pembelajaran mungkin. Materi-materi tadi ini diambil dari berita1.com, lalu Puskesmas Batu Putih, dan Alo Dokter. Jadi infonya valid ya, terutama yang bagian bahaya yang dihadapi perokok bila terinfeksi virus corona. Nah, untuk tugasnya, cari tahu akibat lain dari tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Satu orang minimal 5. Jadi akibatnya apa saja sih? Kalau kita tidak menerapkan PHBS, kalau tidak mencuci tangan misalnya, kalau tidak membuang sampah kepada tempatnya, akibatnya apa? Satu orang cari 5 akibat. Lalu sebutkan beberapa perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa kalian lakukan di rumah dan lingkungan sekitar. Minimal 5 juga per anak. Masing-masing harus beda. Apa saja sih perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa kita lakukan di rumah? Begitu. Lalu yang tadi nih jelaskan mengenai 3 penyakit yang akan dialami bila kita terserang COVID-19 dan kita adalah seorang perokok. Nih, yang 3 penyakit tadi ya. Dicari itu tuh apa? Lalu untuk tugas, semuanya ditulis tangan, di buku, lalu difoto, lalu dikirimkan melalui email. Emailnya smknegeri1rancabali@gmail.com. Subjeknya, tadi sudah dijelaskan, ada subjeknya ya. Subjeknya adalah PHBS _nama lengkap _x itu 10, strip, strip masing-masing jurusan, pilih sesuai jurusan. Begitu. Itu cara mengirim emailnya. Selamat mengerjakan. Terima kasih telah memperhatikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.